Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali berjumpa dalam Sapa Jabar dan kembali lagi bersama saya Hendan Nun akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan dalam perbincangan berkaitan dengan kemacetan di Kota Bandung. Dan bersama kami sudah hadir PLT Sekretaris Dinas Pak Asep Kurnia dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Ya. Pak, kalau misalkan kita berbicara tentang kemacetan di Kota Bandung, ini nggak ada ujungnya seperti itu ya, gitu kan? Nggak ada habisnya juga untuk dibahas. Tapi kalau misalkan berbicara tentang kemacetan di Kota Bandung, ada momen-momen tertentu Pak untuk kapan ini macet tingginya ataupun apa gitu seperti itu? Untuk kemacetan di Kota Bandung biasanya di weekend ya, di weekend terutama di long weekend. Tapi pada umumnya kemacetan itu terjadi di pintu-pintu masuk, perbatasan kota dan kabupaten seperti di Buah Batu, di Pasteur, di Cibiru, terus di sekitaran Ledeng ya, terus Muhammad Toha dan Kopo. Nah itu di perbatasan kota itu. Pada pagi hari itu macetnya ke arah dalam kota. Kalau sore hari pas pulang kerja yang menuju keluar kota itu biasanya yang rutin itu seperti itu. Rutin ya. Oke, berarti itu long weekend. Untuk hari kerja Pak. Untuk long weekend lain lagi karena long weekend itu biasanya pada saat liburan ya. Jadi masyarakat terutama luar kota Bandung banyak yang berkunjung Kota Bandung itu untuk berwisata. Nah itu biasanya kemacetannya di tempat-tempat wisata selain di tadi titik-titik perbatasan pintu masuk Kota Bandung. Nggak ada rekayasa Pak atau apa upaya dari di sub Kota Bandung untuk berkaitan dengan mengurai kemacetan itu? Upaya di sub saat ini mungkin bisa dibagi tiga ini ya. Tiga. Pertama jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang programnya. Untuk jangka pendek itu kita menerjunkan petugas penjaga dan pengaturan yang dari bidang Dalop. Kita ada 200 personil kurang lebih untuk mengurai kemacetan di 42 titik macet di Kota Bandung. 42 titik macet. Ya, jadi kita berurusan personil biasanya bergabung dengan jajaran Satlantas. Terus yang selanjutnya kita melakukan penertiban parkir liar. Nah itu juga gabungan dari Dinas Perhubungan dengan Satpol PP dengan Satlantas untuk menertibkan parkir-parkir yang liar. Maksudnya liar ini parkir dibukan pada tempatnya seperti di larangan parkir pecoret, berdekatan dengan persimpangan jalan, terus di jembatan, di zebra cross itu. Kadang-kadang di atas trotoar juga ada sebagian motor ya kita melakukan penertiban parkir liar. Terus selanjutnya juga untuk jangka menengahnya ada program pembangunan BRT Bandung Raya. Ini memang programnya dari nasional, program serius nasional yang oleh Kemenhub yang akan dioperasikan 21 rute bis di Bandung Raya ini. Di mana 80% wilayahnya itu ada di Kota Bandung. Oke, udah berjalan atau belum Pak? Masih perencanaan untuk DED dan akan dibangun di dedicated lane atau busway sepanjang 21 km dan akan dibangun juga deponya yaitu di Cicahem dan Leuwi Panjang itu kurang lebih bulan November dan itu pelaksanaan pekerjaannya sampai 2027. Bulan November itu dimulai pembangunannya atau mulai aktifnya? Mulai pembangunan. Mulai pembangunan. Fisiknya ya. Oke, apa aja yang disiapkan? Yang dibangun tadi itu ya depo, terus haltenya kurang lebih ada 34 yang di jalur. Depo itu maksudnya terminal begitu? Depo itu tempat pemeliharaan. Tempat pemeliharaan bis dan garasinya di situ. Oh iya. Terus kalau bis listrik itu ada stasiun chargingnya di situ di depo itu. Terus membangun shelter. Shelter itu di sepanjang koridor, on koridor disebutnya itu ada banyak, 34 dan kalau di off koridor sangat banyak karena ini lintasannya kan Bandung Raya, ada yang ke Sumedang, ada yang ke Soreang, ada ke Padalarang. Oh gitu. Iya. Oke, jadi berapa jurusan nantinya? Ada 21 nanti. Ada 21 jurusan. Ya, diharapkan nanti bisa beroperasi tahun 2027. Itu program menengahnya sih. Oke, 2027 yang akan direncanakan akan beroperasi seperti itu. Dan berapa armada nanti yang akan disiapkan? Kurang lebih 500-an. 500-an? Ya. Oke. 500 lebih.
itu connecting ya Pak ya, dari misalkan dari Sumedang masuk ke Bandung, Ya. kemudian dari Soreang dari Masuk ke Kabupaten Bandung. masuk ke Bandung Ya. juga begitu. Yang sudah beroperasi sekarang ada 6 rute sebenarnya yang sudah beroperasi, yaitu Jatinangor ini di Pati Ukur. Oh iya, itu udah lama. Udah lama itu kan Iya, Sumedang betul. ya. Ha-ha. Terus yang BEC ke Baleendah. Oh, oke. Terus yang alun-alun Padalarang kan sudah beroperasi juga. Terus yang dari Soreang tuh ada yang ke alun-alun. Itu sudah beroperasi. Oke. Itu tiketnya berapa Pak? Itu 5.000. 5.000. Nextnya di 2027 juga akan sama. Ya, insya Allah nggak sama. memberatkan begitu. Ya. Ha-ha. 5.000 atau 4.900 kurang lebih Ya, lah, kurang lebih segitu. seperti itu. Itu sistemnya uang digital atau? Ya, pakai uang cashless, pakai e-money Oh, kayak gitu. e-money. Ya. Kenapa nggak ada uang digital, nggak ada uang fisik gitu seperti itu? Ya, Emang aturannya? untuk memudahkan pembayaran dan juga untuk pendataan ini jumlah penumpang. Kalau pakai uang cashless kan di ini terdata di Ya, sistem ya, berapa penumpang yang naik dan turun. Jadi pendataannya lebih akurat begitu ya, lebih seperti akurat, itu. ya. Itu tadi itu yang 500 bis yang akan disiapkan Ya, ya Pak kurang ya? lebih. Itu ukuran berapa? Ukuran 60 atau 30 Pak? Untuk 30 penumpang maksudnya? 30 penumpang ya, kebanyakan 30 penumpang karena jalan di Bandung kan ruas jalannya sempit-sempit ya. Iya. Yang kecuali yang jalan-jalan besar itu jalur utama pakai bis besar, bis 60 seat. Itu berapa dalam 24 jam itu berapa? Dalam satu hari itu dari beroperasi jam 5 sampai jam 10 malam. Jam 5 subuh. Ya, Jam 5 subuh sampai jam 10 malam. 10 malam. Itu dari semua ya, dari Ya. semua daerah berarti seperti Ya. itu. Itu nantinya akan tercover Pak atau bagaimana Pak? Ya, rencananya kan itu se-Bandung Raya, dan untuk angkutan feedernya atau pengumpannya kita mererouting angkot yang ada di Kota Bandung. Gimana Pak? Akan mererouting itu merubah rute angkot-angkot yang existing Iya, takutnya kan sekarang. ini bertabrakan Ya, Pak ya. overlapping, Seperti itu. Overlapping. Ya. tumpang tindih, sehingga kita akan menata rute yang ada sekarang. Oh, oke. Tapi skema sudah ada ya Pak ya. Tinggal Ya. nanti Skemanya kajian ya, kajian dulu. ya, kajiannya sudah ada gitu. Sedang berjalan yang sudah ada. Kan banyak dari 38 rute kita baru 9 rute kemarin yang routing, sisanya masih iya, berjalan. 9 rute. Berarti sisanya masih dalam berjalan ya. Oh, berjalan. Oke. Kita tahan dulu Pak ya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Jabar dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak Asep, kalau tadi kan ada program jangka pendek, kemudian menengah juga tadi diuraikan. Ada lagi program dari itu? Ada program jangka panjang, tapi itu untuk meningkatkan kapasitas jalan. Karena jalan di Kota Bandung kan relatif ini ya kecil dan tanpa ada perubahan atau penambahan jalan. Nah, di tahun 2029 ini program Kementerian PUPR akan membangun BUTR, Bandung Infra Toll Road, yang dari Pasteur menuju ke Paspati terus lurus sampai jalan Rumah Sakit masuk ke tol ini Gede Bage, exit KM 149. Berarti itu berbayar dong Pak jalannya? Jalan tolnya kalau dalam kota kalau di dalam kota ini belum, perencanaannya belum, ini masih dalam kajian sebenarnya. Masih ada dalam DD-nya kajian. dari Kementerian PUPR. Dan juga kita mengusulkan beberapa ini persimpangan Sibidang dengan kereta api untuk dibangun flyover, karena titik kemacetan itu salah satunya di di titik perlintasan sebidang kereta api, pintu kereta api. Itu mengusulkan ada 7 perlintasan sebidang kereta api untuk dibangun flyover. Oke. Di mana aja tuh, itu Pak? seperti di Simpang Gede Bage Selatan ya, yang ke Sumarekon itu kan titik macet. Terus Oh iya, betul. Di daerah Kosambi, terus Jalan Sunda, Jalan Merdeka, Jalan Braga, terus di sekitar satu lagi di Jalan Sumatera.
Oh iya iya iya. Tapi yang urgent yang perlu didahulukan yang mana itu, Pak? Yang urgennya sih stasiun apa Di Gede Bage. Gede Bage itu ya. Karena itu kan kalau udah macet panjang banget Panjang ya, Pak, ya sampai ke Soekarno-Hatta itu. betul kakinya. seperti itu. Itu rencananya kapan untuk pembangunan Kita baru flyover itu? mengusulkan. Baru mengusulkan. Ya, tapi kan kewenangan itu di Balai Besar Jalan ini Provinsi DKI itu di bawah Kementerian PUPR. Oh, langsung dibawa Kementerian PUPR seperti itu. Tapi sudah masuk ininya rencananya gitu. Surat permohonan. Oh, oke. Itu kan jangka panjang itu. Iya betul. Jangka panjang. Tenang aja, Pak. Iya. Nanti takutnya ditagih ya, Pak ya. Oke, tapi kalau yang sekarang flyover yang ada di Bandung emang efektif, Pak, untuk mengurai kemacetan? Kalau efektif hanya di simpul itu, tetapi di simpul yang lain juga akan mandek juga. Yang di mana tuh? Yang contoh lah di jalan Ahmad Yani, Jalan Jakarta, melewati Supratman. Itu mandeknya di lapangan Supratman kan. Tapi di situ emang aman. Ya. Terus di tapi kan itu jadinya bottleneck, Pak. Ya, yang jadi itu kan bottleneck. Sebenarnya kalau flyover tuh sebenarnya penanganannya hanya sesaat, mungkin 2-5 tahun bisa oke. Tapi kalau udah lebih dari 5 tahun karena pertambahan kendaraan tidak dibatasi ya akhirnya macet juga dan akan memindahkan titik kemacetan sebenarnya kalau flyover tuh. Contoh di Jalan Kopo ya. Sekarang Jalan Kopo agak landai, di jalan di bawahnya Cibaduyut landai. Iya, Cibaduyut betul. Ya, tapi pas di flyovernya pas turun ke ini Inhopteknya juga sekarang agak ini juga padat lah. Padat juga. Ya. Kalau flyover tuh hanya mengurangi kemacetan di simpul itu, di persimpangan itu. Tapi tidak secara kawasan ya kalau flyover. Tapi yang menurut saya, yang hemat saya itu dengan BRT sebenarnya, karena dengan BRT kalau sistemnya sudah bagus seperti di Jakarta kan bisa memindahkan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Betul. Itu akan mengurangi jumlah kendaraan di jalan nanti itunya. Dan ke depannya kalau sudah ada sistem BRT kita bisa membuat program atau kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, Pak. Contoh dengan ganjil genap, jadi masyarakat didorong untuk menggunakan angkutan umum pada saat waktu tertentu. Misalnya pada hari ganjil ya yang beroperasi nomor ganjil, nomor genap menggunakan angkutan umum gitu. Dan sebaliknya. Oke. Tapi kalau tuh yang sekarang kan angkutan umum di Kota Bandung khususnya yang disiapkan oleh pemerintah kan sudah ada. Tapi terbatas jumlahnya. Kita di Kota Bandung ada Transmetro Bandung, cuman sekarang ini beroperasi terbatas. Dari 7 trayek mungkin hanya 30-an trayek, 30 kendaraan. Dan itu headway-nya juga tidak terlalu cepat. Jadi masyarakat tuh menunggu agak lama, 30 menitan baru dapat mobil. Jadi itu kan nggak efektif juga kan. Yang efektif tuh kendaraannya headway itu 5-10 menit. Jadi masyarakat ada kepastian nunggu gitu. Iya. Oh, berarti ini masalah durasi. Iya, waktu tunggu. Waktu tunggunya ya. Karena keterbatasan mobil operasionalnya, armadanya begitu. Kenapa nggak ditambah, Pak? Kembali ke pendanaan, ke anggaran. Jadi itu dari pusat atau dari daerah? Dari daerah kalau TMB. TMB ya, kalau Bandung MJT itu Metro Jabat Trans dari provinsi. Nah, itu yang akan diberlakukan di Bandung Raya itu MJT nanti. MJT. Itu nanti yang di 2027 itu. Ya, yang 500 karena itunya penganggaran itu di-sharing dengan kabupaten kota, yang 5 kabupaten kota plus provinsi nanti pembiayaannya. Jadi patungan. Ya. Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung untuk merencanakan kembali dengan trayek angkutan yang sudah ada. Itu gimana, Pak? Trayek existing itu kita rerouting supaya tidak overlapping dengan jalur BRT yang di Bandung Raya. Betul. Supaya ada hierarkis angkutan. Jadi kalau dari perumahan sampai ke jalur utama seperti Jalan Soekarno-Hatta itu dilakukan oleh angkot, terus jalur utamanya dilakukan oleh bus. Jadi supaya mengurangi kemacetan juga, supaya tidak rebutan penumpang juga seperti itu. Dan penumpangnya diharapkan ya load faktornya jadi tinggi, jadi penuh gitu. Kalau load faktor tinggi, penuh kan bisa sustainable itunya pelayanannya. Seperti itu. Oke, berarti tapi untuk tadi itu kan dari jam 5 subuh sampai jam 10 untuk operasional rencananya seperti itu. Ya, rencananya seperti itu. Oke. Itu berarti
durasinya bisa dipangkas, tidak 30 menit lagi dong untuk menunggu itu? Ya, karena jumlahnya disesuaikan. Betul. Disesuaikan. Itu peak hour tuh 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Jadi jumlahnya juga ditambah. Ada berapa jurusan Pak tadi itu? 21 rute. 21 rute yang direncanakan. Yang akan direncanakan tahun di 2027 ya Pak ya. Dengan menggunakan bus sedang dan bis besar. Bis sedang dan bis besar ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa berjalan ya Pak ya, seperti itu ya. Ya. Sesuai dengan rencana begitu ya Pak ya. Amin. Oke, kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Jabar dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi kan sudah ada untuk berkaitan dengan angkutan umum begitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan di pusat kotanya sendiri atau di daerah kota Bandungnya sendiri untuk mengatur tentang parkir liar nih Pak, seperti itu. Itu apa skema yang dari dari Disub Kota Bandung seperti itu? Skema penertiban parkir liar itu sebenarnya kita sudah ada aplikasi namanya SIMDEK, Sistem Informasi Derek. Jadi masyarakat bisa mengupload foto yang parkir liar ke sistem itu, ke aplikasi, dan Disub nanti akan menderek kendaraan yang parkir liar. Dan itu dikenakan tilang. Jadi supaya ada efek jerak pada masyarakat yang parkir liar. Itu skemanya seperti itu, dan ini sudah berjalan. Disub dari seminggu itu ada 5 hari kita melakukan operasi ya. Oh, oke. Di mana aja Pak? Biasanya kita kalau menerima langsung masyarakat langsung didatangin, tapi kita punya rute juga biasa dengan tim gabungan itu, seperti di Pasteur, di daerah Riau, di Jalan Juanda, seperti itu, di Jalan Otista. Ada kategorinya nggak Pak? Kalau misalkan, ini dikatakan sebagai parkir liar gitu, seperti itu. Untuk jenis mobil, untuk kendaraan. Kategorinya kendaraan yang parkir yang tidak ada rambu parkir atau marka parkir. Contoh di trotoar ada tuh sebagian motor yang trotoar kita angkut. Terus yang dekat persimpangan, larangan parkir kan dekat persimpangan, atau jalan-jalan nasional, jalan provinsi itu yang dilarang parkir itu kita derek. Kecuali kalau misalkan sudah ada markanya berarti markanya berarti sudah ada di keputusan wali kota tentang lokasi parkir gitu. Tapi kalau kantong-kantong parkir di Kota Bandung sendiri sudah aman Kak kalau menurut Disub? Kantong parkir memang di badan jalan itu ke depan akan akan dihapus, diganti ke gedung-gedung parkir. Contoh yang di jalur yang akan dibangun BRT on corridor atau jalur khusus bis ya. Itu ada 12 ruas jalan yang akan dihilangkan parkir di badan jalannya dan dimasukkan ke gedung parkir atau taman parkir yang di luar badan jalan, seperti di Jalan Sudirman, terus Jalan Raja Wali Timur, daerah Sunaraja, Otista, Jalan Dewi Sartika, terus ke Jalan Bancai, kesananya Jalan Ahmad Yani, Kosambi, dan Cicadas itu akan. Kenapa itu Pak? Itu karena akan buat jalur khusus bis nanti. Oh iya. Makanya itu dipindahkan keluar badan jalan. Berarti kiri kanan nanti ya di jalur bisnya. Betul? Kalau di Kosambi kan sebelah kiri saja, yang daerah sebelah kiri aja. Oh, yang sebelah kiri. Kan nggak dua. Oh iya betul. Untuk marka parkirnya yang di sebelah kiri dari pusat kota ya Pak ya. Oke. Tapi kan rencananya juga kan nantinya ada playover juga kan nantinya di sana. Untuk diajukan. Iya, playover yang di rel kereta api. Iya, di rel kereta api. Tapi yang sudah pasti ada perencanaan untuk rekayasa tadi angkutan umum begitu ya Pak ya? Yang 500 armada. Armada ya. Yang ukurannya 30 dan 60 penumpang begitu ya. Oke. Tapi yang tadi itu yang dikatakan kalau misalkan di Kota Bandung itu hanya ada beberapa titik ya kalau misalkan hari-hari biasa ya, seperti itu ya.
di perbatasan begitu ya, yang dari Cibiru, yang dari Soreang, gitu, seperti itu. Itu di jam berapa saja, Pak? Biasanya peak hour itu dari jam 6 sampai jam 8 kalau pagi. Kalau siang sekitaran jam siang, makan siang itu jam 12 ya, jam 12, jam setengah 2, jam 2 lah. Terus kalau sore pas pulang kerja itu jam 5 sampai jam 7 malam. Seperti itu. Itu pasti udah padat ya, Pak ya? Iya. Dan bisa nggak disungguh atau misalkan untuk menjaga gitu jumlahnya begitu seperti itu untuk kendaraan yang masuk ke Bandung begitu? Kita tidak ada kewenangan untuk membatasi ini kendaraan. Karena jumlah kendaraan kan kewenangannya kalau pertumbuhan kendaraan itu dari pusat ya. Kalau orang membeli kendaraan kan tidak ada larangan. Ya, tidak bisa juga ya Pak ya. Bisa, mau motor, mau mobil mungkin juga. Mungkin tadi dengan rekayasa ganjil genap kalau misalkan itu yang dilakukan. Tapi harus ada ini dulu moda alternatif. Betul. Kalau belum ada moda alternatif masyarakat nggak bisa juga dipaksa. Kalau misalkan dipaksakan untuk ganjil genap, tapi dia tidak ada alternatif lain, dia harus menggunakan apa kan begitu. Oh, Oke. Berarti rencananya yang tadi itu yang transportasi umum disediakan dulu, baru dilakukan rekayasa itu. Ganjil genap. Selain dari ganjil genap ada tembusan lain nggak? Ada sebenarnya di pengendalian lalu lintas itu, tapi kan teknologinya mahal seperti electronic road pricing ya yang di Jakarta, tapi kan sampai sekarang juga belum efektif. Itu namanya tuh jalan berbayar kalau di kita, jalan berbayar seperti jalan tol tapi di jalan biasa di arteri, tapi kan pelaksanaannya susah. Selain ganjil genap mungkin pembatasan ini roda sumbu 3. Mobil angkutan barang yang gede-gede itu nggak bisa. Oke, yang mobil yang sumbu 3 itu kan kalau siang kan nggak boleh masuk. Iya, nggak boleh masuk ya. Ya dibatasi nanti. Untuk roda sumbu 3, sumbu 2 dan tonase. Tonase juga itu kan berpengaruh juga ke ini ke jalan. Kita akan membuat peraturan ya semacam raperwal untuk pembatasan kendaraan sumbu 2 dan 3. Tapi sekarang sudah berjalan atau baru rencana? Baru rencana. Oke. Berarti kalau misalkan sekarang masih banyak dong kalau begitu untuk sumbu 2 dan 3 itu sumbu 3 khususnya itu. Masih ada, cuman nggak banyak, masih ada. Seperti di Jalan Soekarno-Hatta itu. Oh iya, Jalan Soekarno-Hatta ya seperti itu ya, karena kan industri ya Pak ya, seperti itu. Nah kalau misalkan untuk logistik, kalau seperti itu, apakah masih dimungkinkan untuk masuk ke dalam pusat kota begitu? Ya sebenarnya kalau pickup sih masih bisa ya untuk industri, tapi untuk yang roda tadi sumbu 3 itu udah dibatasin. Dan truk yang yang tronton itu udah nggak mungkin kita pakai rambu lah, nanti dibatasin. Seperti itu pembatasannya. Iya. Itu juga untuk mengatur semua bisa berjalan lancar ya Pak ya, karena kan Bandung sudah semakin padat, semakin macet juga mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Asep. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.